Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama dengan Kamsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal UTBK 2022 khususnya dari kesetimbangan benda tegar. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung pada soalnya sebagai berikut. Sebelum kita uraikan, kita tentukan dulu komponen-komponen gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama adalah ada gaya normal N1, kemudian ada gaya gesek F, berikutnya ada berat dari tangga, saya misalkan di sini W1, kemudian berat dari orang tersebut atau anak tersebut yaitu W2. Berikutnya adalah gaya normal. Yang kedua, di sini saya tuliskan N2. Kemudian kita tentukan titik-titik tinjauan yang kita nanti. Di sini titik A, kemudian ini titik B, di sini titik C. Setelah kita tentukan seperti ini, kita akan menggunakan konsep kesetimbangan gaya dan kesetimbangan torsi. Yang pertama-tama kita uraikan untuk kesetimbangan gayanya dahulu. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Jadi kita mulai dari sumbu X ya. Dari sumbu X yang kita lihat hanya yang arah X aja. Jadi yang arah X di sini hanyalah F dan N2. Yang positif yang mana? Yang positif adalah kita sepakati yang ke arah kanan. Berarti negatifnya adalah yang F. Di sini positif N2, negatif F sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai dari N2 itu sama dengan F. Ini persamaan 1. Setelah itu kita uraikan untuk sigma Fy sama dengan 0. Untuk sigma Fy berarti yang kita lihat hanya arah vertikal. Di sini ada N1, W1, dan W2. Kita sepakati yang ke atas positif. Jadi ini kesepakatan ya, bukan sudah pasti atau mutlak. Yang ke atas itu positif. Berarti yang ke bawah harusnya negatif. Maka di sini positif N1, negatif W1, negatif W2 sama dengan 0. Setelah itu kita bawa ke atas sini ya. Kita peroleh N1 sama dengan W1 ditambah dengan W2. Oke. Ini kalau kita uraikan menjadi M ya. Untuk W1-nya kan M1 berarti kali G, kemudian ini juga M2 kali G. W1 di sini adalah berat dari tangga tersebut ya. Masanya adalah 10. Kemudian G-nya adalah 10. Kemudian M2 adalah massa anak yaitu M dikali 10. Maka kita dapatkan di sini 100 ditambah dengan 10 M. Ini persamaan 2. Setelah kita tentukan persamaan 2, ini kan sudah kesetimbangan gaya. Sekarang menggunakan konsep kesetimbangan torsi ya. Kesetimbangan torsi harus sama dengan 0. Kita akan uraikan. Sebelum kita uraikan, kita tentukan sumbu rotasi yang akan kita tinjau. Kita ambil sumbu rotasinya adalah titik A. Dan arah rotasinya kita ambil searah jarum jam. Kita sepakati seperti ini, searah jarum jam. Ingat ini bisa juga diambil berlawanan arah. Itu tidak masalah, yang kita sepakati aja. Kemudian nanti kita lihat gaya-gaya yang searah dengan arah putaran torsi yang kita tentukan dari titik A itu, dia harus bertanda positif. Coba kita perhatikan. Untuk F, dia searah. Kalau kita putar searah jarum jam, maka ini dia positif untuk torsinya. Kemudian untuk N1. N1 itu dia melawan, berarti dia tandanya negatif untuk torsinya. Kemudian W1, W2 melawan juga, melawan arah putaran. Kalau putar seperti ini kan dia melawan, berarti ini juga tandanya negatif.
Berikutnya untuk N2, kalau diputar secara jarum jam dia ini searah, maka ini tandanya positif. Setelah itu kita uraikan kembali, turunkan di sini. Berarti di sini sigma torsi untuk titik A. Ingat rumusan torsi kemarin kita sudah pernah bahas ya. Rumusan torsi itu kan rumus umum yang akan kita gunakan, F kali R kali sin alfa. Jadi alfa di sini adalah sudut apit antara jaraknya dan gaya yang bekerja. Jadi harus diingat itu ya. Oke. Di sini ada sudut yang dibentuk ya. Jadi yang ini untuk F kita misalkan sudutnya adalah theta. Kemudian untuk N1 adalah alfa. Berarti di sini juga pasti sama dengan theta. Lihat sama ya. Dia berseberangan, sudutnya sama besar. Kemudian yang ini juga pastinya adalah sama dengan alfa. Yang ini juga sama dengan alfa. Oke, sekarang tinggal kita uraikan ya. Kita uraikan. Kita mulai dari F dan N1. Karena N1 dan F itu ada karena N1 dan F itu letaknya di sumbu rotasi, otomatis R-nya itu atau jaraknya dari sumbu rotasi 0. Berarti torsi yang dihasilkan oleh F dan N1 itu 0. Maka tidak perlu kita hitung lagi. Yang kita hitung adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya di luarnya sumbu rotasi, yaitu N2, W1 dan W2. Oke, berarti sini nanti positif N2 ya. Kali jaraknya. Jaraknya itu dari A ke C ya, sama dengan panjang tangga tersebut. Kemudian kali sudutnya. Sudutnya itu sama dengan theta, berarti di sini sin theta. Kemudian negatif dari W1 jaraknya. Ingat, W1 itu kan beratnya si balok ya. Letaknya beratnya yaitu di titik beratnya. Titik beratnya itu setengah dari panjang tangga tersebut. Setengahnya berarti di sini jaraknya dia L/2 kalau dihitung dari titik A. Kemudian sudutnya dia alfa, berarti di sini dia sin alfa. Berikutnya adalah W2, negatif W2 kali jaraknya adalah W2. W2 itu berat si anak ya. Si anak itu beratnya, jaraknya sudah ada 4 meter. Berarti ini kali 4. Kemudian dikali dengan sudutnya adalah alfa juga. Berarti di sini sin alfa sama dengan 0. Sini kita uraikan. Sebelum kita uraikan, perhatikan. Kita akan tentukan dahulu nilai dari sin theta dan sin alfanya. Menggunakan rumusan trigonometri. Kan rumus sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Maka kita akan peroleh ya, nilai dari sin theta itu sama dengan depannya adalah 4 ya. Kalau untuk theta. Sisi miringnya adalah, kan ini Pitagoras. Berarti untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku menggunakan dalil Pitagoras 3, 4. Berarti sini 5 kalau kita gunakan rumus Pitagoras. Di sini 4/5. Kemudian sin alfa gunakan rumus yang sama, sisi depan per sisi miring. Depannya dia kalau untuk alfa 3, miringnya adalah 5. Berarti di sini 3/5. Dan ternyata sisi miringnya ini sama dengan panjang dari tangga tersebut. Berarti sepanjang 5 meter. Nah, ini akan kita gunakan ya. Ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Kita akan gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Ini kalau kita masukkan nilainya ke sini, maka akan kita peroleh menjadi N2, L-nya adalah 5, sin theta adalah 4/5. Kemudian negatif W1. W1 itu beratnya si tangga ya, berarti dia beratnya adalah 100. M kali G, masanya 10 kali gravitasi. Di sini jadinya 5/2 kali sin alfa nilainya 3/5 negatif. W2-nya berapa? W2-nya adalah massa dari anak tersebut, berarti 10 M ya. Kan M kali G. G-nya itu 10 dikali dengan 4
kali sin alfa yaitu 3/5 sama dengan 0. Ini kalau kita pindah ruaskan, sebelum kita pindah ruaskan, ini bisa kita hitung ya. Bisa kita coret 5, kemudian ini juga. Kemudian ini juga bisa, dapatnya di sini 50. Kemudian di sini juga bisa. Ini kita dapat 2 ya. Berarti kita bisa dapat hasilnya ini sama dengan sisa 4 kali N2. Terus ini kita pindah ke ruas kanan menjadi 50 kali 3. Dapatnya adalah 150 ditambah dengan 2 dikali 4 kali 3. 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24 M. Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian kita akan substitusi nilai dari N2 ya. Dari persamaan 1 kita masukkan ke persamaan ini. Ini kita misalkan persamaan 3. Jadi kita masukkan ke persamaan 3 atau kita substitusi. Maka ini nanti kita akan dapatkan rumusan menjadi 4F sama dengan 150 ditambah dengan 24M. Dan ini kita uraikan ya. Kita uraikan lagi. Ini naik ke atas ini. Dan kita peroleh nilainya sama dengan F-nya itu kita uraikan karena F itu kan gaya gesek. Rumusan gaya gesek itu kalau ada yang masih ingat, gaya gesek itu sama koefisien gesekan dikali dengan gaya normalnya. Karena F di sini adalah gaya normalnya N1 berarti kali N1 yang di sini. Jadi itu perlu diingat ya. Jadi ini kita akan gunakan. Kemudian persamaan tersebut ya. Persamaan gaya gesek ini kita masukkan ke persamaan ini. 4F sama dengan 150 tambah 24M menjadi 4 kali koefisien gesekan dikali dengan gaya normal N1 sama dengan 150 ditambah dengan 24M. N1-nya kita ambil dari persamaan 1 ya. Dari persamaan 2. Jadi kita masukkan ke sini. Berarti kita peroleh menjadi 4. Koefisien gesekannya ada nilainya 0,5. 0,5 kita ubah jadi bentuk pecahan. Berarti menjadi setengah. Kali N1-nya yang ini ya. 100 ditambah dengan 10M sama dengan 150 ya. Ditambah dengan 24M. Kalau kita sederhanakan ini jadinya angka 2. 2 kali 100 adalah 200. 2 kali 10M adalah 20M. Sama dengan 150 ditambah dengan 24M. Ini kalau kita pindah ruas menjadi 200 dikurang 150 sama dengan 24M kurang 20M. Berarti ini hasilnya adalah 50 sama dengan 24 kurang 24M. Maka kita peroleh nilai dari M sama dengan 50 dibagi dengan 4 atau setara dengan 12,5 kg. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita lanjut lagi di soal bagian ketiga ya. Tapi soal bagian ketiga itu kita akan buat di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.